Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya ialah tamak. Ya, tamak dan rojak beda. Ya, kalau rojak sama-sama mengharap-harap, tamak mengharap, rojak juga mengharap. Kalau boleh saya buat contoh, saya menanam jagung, kemudian saya berharap ingin panen jagung, itu namanya rojak, satu hal yang baik. Jadi kita berusaha, kemudian kita berharap, ya, usaha kita akan mencapai satu hasil. Itu malah perlu, ya. Jadi kalau orang tanpa punya harapan, ya sudah, barang tentu dia tidak mau usaha. Ya, persoalan panen atau ora panen kok, sing penting kita nandur dhisik. Nah, si nandur kita ngarep-ngarep panen, itu namanya roja. Ya, kamu belajar tekun, mendengarkan pengajian, mendengarkan kuliah, mencatat pelajaran, berharap kamu akan jadi orang pinter, itu roja. Kita harus punya harapan-harapan, ya. Harapan merupakan dorongan kita untuk mau kerja dan usaha. Ya, lah beda kalau tamak, ndak menanam jagung ingin panen jagung. Ya, saya kepengen panen jagung sekarung dulu, nandur kapan? Ya, karena dia melihat orang lain pada panen, lalu dia berharap ingin panen, padahal dia nggak mau menanam. Ya, saya ingin panen padi, tapi saya tidak mau menanam padi, itu tamak namanya. Jadi mengharap apa yang bukan jadi haknya. Kalau dia menanam, kemudian berkeinginan, roja, harapan, itu baik. Kamu tekun, rajin, kepingin pinter, itu roja. Tapi kalau kamu kon ngaji ora gelem, mau mangkat ngaji mengandung turu, ya saja di pondok kayak gitu, ya. Abdul Qafa Al-Hazim, ya, penggaweane turu karo mangan, pingin pinter, itu namanya tamak. Ya, jadi kembali, orang-orang yang tamak itu orang yang selalu menginginkan, katakan, ya, di luar apa yang menjadi haknya. Dia bersungguh-sungguh, kalaupun sungguh-sungguhnya untuk merampas hak orang lain. Ya, kalau orang sudah dikenal dia adalah orang tamak, ya, orang Jawa sering mengatakan wong celamit ngono, dudu hake diarep-arep. Ini otomatis orang tidak akan percaya, ya. Kalaupun dia berkata sungguh-sungguh pun, alah wis paling, ya, mau, ya, nyuwun, mau, ya, katakan ngemis, mau minta-minta, mau paring-paring gitu. Ya. Begitu pula juga orang tidak akan simpati kepadanya. Ya. Kalau orang sudah dikenal selamit, dikenal suka minta-minta, suka paring-paring, tapi dia tidak mau usaha, siapa yang mau simpati? Ya. Tapi kalau orang bersungguh-sungguh kemudian belum berhasil, banyak yang simpati, banyak yang percaya. Nah, sekarang ini, ya, kita lihat, ya, di negeri kita ini pengangguran luar biasa sekali. Ya. Kalau dihitung-hitung jumlah pengangguran ini di Indonesia itu mencapai 30-40% dari jumlah penduduk. Ya, mereka ini ngongkang-ngongkang, makan enak, minum enak, tapi nggak mau usaha. Akhirnya apa? Ya, jadi tukang todong, pencuri, ngerampas,
kemudian sudah nanti biar dia tidak malu minum dengan minuman air keras dan sebagainya, ya. Kemudian menghayal, aku tidak bisa katakan hidup di villa, aku tidak bisa numpak mobil yang enak, udahlah saya menghayal saja, ya minum, ya, dengan minuman keras, zat-zat adiktif yang lain diminum. Ini berangkatnya dari toma, ya. Tidak mau ijtihad, tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau berkarya, tapi ingin hidup senang dan enak. Siapa yang simpati? Alah bocah pengangguran kayak gue, jorna bebes lah ini. Ya, dan orang kalau sudah biasa hidup seperti itu, ya ini andai kata diajak, ya capek sedikit saja udah tidak mau, ya diadakan pelatihan kerja, ya dia paling nanti katakan kalau ada uang, ya jajannya harian, paling yang diharap itunya, tapi kerja tidak mau. Nah, ini merupakan penyakit yang tidak bisa diobati, ialah penyakit malas campur dengan larat. Ya, kapan mau melarat males, itu body job katakan dengan ya raskin apa taskin dintas, ya orang miskin orang mentas-mentas, ngomongnya senenge ya silem kon mentas ora gelem, ya karena dia lebih suka katakan menyelam di dalam kemiskinan, ya biar ditaskin pun tidak mau dia mentas-mentas. Karena apa? Miskin dibarengi dengan malas, dia lebih banyak tomak, berharap lah nanti kalau tamaknya tidak berhasil jadi orang yang nekat. Karenanya ini semuanya berangkatnya dari situ. Jadi tidak percayanya orang kepada seorang karena orang tersebut berangkatnya dia tamak, ya, mengharap sesuatu yang bukan haknya ataupun mengharap di luar daripada apa yang semestinya bisa dimilikinya. Berikutnya yang akan menghilangkan kepercayaan orang yaitu khianat. Karenanya orang pengkhianat itu tidak dipercaya oleh orang banyak, itu satu hal yang udah jelas, ya udah nyata kalau pengkhianat itu tidak dipercaya oleh orang, ya. Bahkan rasa tidak percayanya seseorang ataupun masyarakat kepada pengkhianat itu lebih kuat daripada rasa tidak percayanya kepada si pendusta, kepada orang yang toma, kepada orang yang berpura-pura. Jadi hilangnya kepercayaan dan larinya masyarakat dari pengkhianat itu lebih nyata dan lebih kuat daripada ya larinya masyarakat dari orang yang sekedar dusta ataupun sekedar tamak. Karena apa? Pada hakikatnya khianat itu adalah merupakan kumpulan, ya tindakan nipu itu ya berarti khianat, pura-pura ya khianat, nifak ya juga khianat, dusta juga khianat, tamak juga khianat, ya. Jadi karenanya pengkhianatan dilakukan oleh siapapun lah, katakan. Sudah contoh paling mudah itu suami istri, ya. Kalau udah suami khianat terhadap istrinya, istri khianat kepada suaminya, ya, dah itu merupakan ya kiamat lah, kiamat dari kebahagiaan di dalam kehidupan ini, ya. Bab orang khianat itu ya nipu, ya pura-pura, ya munafik orang khianat itu, ya. Kenapa dia pura-pura? Ya karena dia katakan akan menyembunyikan niat jahatnya. Orang khianat kan menyembunyikan niatnya, itu berarti ya munafik, ya pura-pura dan sebagainya, ya. Selanjutnya yang akan menghilangkan kepercayaan seseorang itu ialah anani, egois. Orang yang tahu hanya dirinya sendiri, ya, tanpa jasa saya Anda begini, kalau tidak saya yang kerja Anda akan jadi.
Yang dia hanya satu di antara 100 orang yang kerja kok. Dia mengatakan tanpa saya. Bangunan ini kalau ndak ada saya nggak jadi. Loh. Ya, emangnya cuman kamu yang kerja? Kerja tukang kok katakan. Ya, kamu hanya ongkang-ongkang saja. Nah, malah terkadang orang egois itu dia pada hakikatnya dia hanya dalam bahasa Jawa wong cuman numpang silit tanget tok ngono nuling aku koyo-koyo akulah katakan. Dia tertutup oleh hidungnya yang besar itu. Ya, sehingga ora weruh ngisore krana ketutup karo ya hidungnya yang besar. Jadi orang-orang yang egois itu akan selalu berbicara tentang dirinya dengan hal-hal yang dibesar-besarkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Dan terkadang apa yang ia katakan itu juga menyimpang dari garis yang benar. Ya. Dia tidak berbuat apa katakan wah saya sudah korban untuk kepentingan ini. Karenanya biasakan kita berkata dan berbuat jujur. Hindarkan perbuatan yang tercela dari diri kita. Hindarkan ya ingkar sama janji. Kalau kita sudah membiasakan berkata jujur, berbuat jujur, membersihkan dari sifat tercela, ya, maka kepercayaan akan berada dalam tangan kita. Ya. Dan apabila kita sudah memperoleh ya, kepercayaan manusia, itu berarti kunci sukses ada pada kita. Kunci keberuntungan dan kunci sukses ada dalam kita. Ini dalam masalah apa saja. Karena hindari, jangan sampai kita melemahkan kepercayaan orang kepada kita, sebab kita akan hidup bahagia itu adalah dengan kepercayaan. Al-hasad wallahu alam. Al-Fatihah.